Karena memang dulu bandel tapi pintar-pintar menurut saya. Iya, karena aku bilang kalau orang bandel mah kalau pintar bisa ditoleransi. Karena pintar, karena kita. Halo bro, hai sis, jumpa lagi dengan saya Ridho Sianturi dalam YouTube channel saya, Sianturi Ridho Channel. Jadi guys, kemarin tuh saya janjian untuk ketemuan dengan salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Paranginan, Bang Jeffrey Des. SMA Negeri 1 Paranginan itu merupakan sekolah saya dulu waktu SMA. For your information, SMA Negeri 1 Paranginan itu adalah sekolah yang berada di bagian utara dari Pulau Sumatera, which is Sumatera Utara, dan di bagian utara dari Sumatera Utara yaitu di daerah Tapanuli Utara. Memang ketepatan bukan di Kabupaten Tapanuli Utara lagi, kita sudah punya kabupaten baru namanya Pembangunan Sundutan. Nah, jadi sekolah saya di situ masih kampung-kampung banget guys. Bukan kampung-kampung banget sih, daerah kampung lah. Nah, jadi saya janjian dengan Jadi saya janjian ketemuan dengan salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Paranginan, alumni pertama dari SMA Negeri 1 Paranginan, karena memang sekolah kita masih tergolong sekolah baru, masih menamatkan berapa lulusan ya? Kurang lebih lulusan pertama itu di tahun 2007, berarti sekarang 2020 kurang lebih 13 lulusan. Masih terhitung baru, masih terhitung muda. Nah, jadi Bang Jeffrey Sianturi, beliau ini adalah alumni pertama dari SMA Negeri 1 Paranginan dan yang salah satu yang berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri, yaitu di Universitas Negeri Semarang, jurusan teknik kimia kalau nggak salah, jurusan teknik kimia, bukan, jurusan geofisika atau fisika bumi. Saya sudah lama pengen jumpa dengan beliau, kita udah berapa kali janjian, cuman karena beliau sangat sibuk keluar kota, kadang ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Ambon, ke Palembang, dan lain-lain. Jadi kemarin kebetulan Bang Jeffrey ini kebetulan lagi tugas di Jakarta, jadi kita janjian untuk ketemuan di salah satu tongkrongan di warung kopi lah, ngopi-ngopi santai, untuk sharing-sharing berbagi ilmu. Kemarin pada saat saya jumpa dengan beliau itu, saking excitednya saya lupa menyalakan kamera. Jadi ketika kita jumpa tos say hello, apa kabar segala macam, udah kita tiba-tiba ngobrol kamera belum on. Jadi kita nggak ada opening, nggak ada apa-apa, ya langsung aja berjalan kita ngomongin. Tapi ada beberapa yang masih sempat saya rekam dan saya rasa itu masih berguna, masih penting untuk kita dengarkan. Jadi poinnya sih di sini kita berbagi pengalaman tentang bagaimana kita untuk menentukan jurusan ketika kita tamat dari SMA Negeri 1 Paranginan, supaya kita tidak salah jurusan. Karena banyak siswa atau banyak mahasiswa sekarang yang memilih jurusan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu loh. Atau setelah dia di jurusan tersebut dia kejebak. Nah, di sini Bang Jeffrey memberikan penjelasan bagaimana supaya adik-adik nanti yang akan tamat, yang akan lulus dari SMA Negeri 1 Paranginan atau dari SMA manapun, supaya benar-benar mengetahui passion dia kemana, kemampuan dia mana, bakat dia kemana, untuk tidak salah untuk mengambil jurusan. Bagaimana cerita kita, apa yang kita bahas, lihat di video berikutnya. Jangan lupa sebelum menonton video ini, subscribe, like, comment, dan share. Dengan subscribe yang Anda berikan, itu akan membuat saya untuk tertantang lagi, itu akan membuat saya tertantang untuk membuat video yang lebih bagus lagi, yang lebih berguna lagi, atau mungkin video yang lebih lucu dan lain-lain. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe.
Gue sampai gue kelam mengasingkan diri. Ada dua adik gue namanya Rolas Janturan di Bapak. Orang ibadah orang foto. Emang aku bangun. Stres ya. Jadi itu udah bisa. Udah kamu sih tahu. Saya kan itu udah paham. Tapi gimana caranya itu nggak kita buat. Walaupun pada akhirnya kita gua ngaku, tapi kan udah berantakan semua. Nah, itu udah berantakan atau setelah yang berantakan itu sudah kembali pulih? Hah? Abang ngakunya setelah berantakan atau Udah ada orang berantakan? Udah parah dulu ya? Tapi laki-laki ada satu laki-laki itu ya lubang. Kembalilah apapun yang tersisa terbaik, apapun yang tersisa. Artinya mau saya cuy itu yang tersisa masih bisa diperbaiki terbaik. Ya selama lu masih apa pasti ada yang tersisa. Iya, tapi masih ada itu. Walaupun gelas tidak akan bisa jadikan sempurna, tapi bisa. Lele aja tapi bisa. Tapi susah. Memperbaiki itu mungkin kau kan tergores, terluka tanganmu, karena bedengai itu kan. Tapi bisa toh. Bila sendiri kan seperti itu. Dan kayaknya sih akan lebih puas dengan bangkit dari seperti itu ya. Iya dong, kamu tahu prosesnya. Lu pernah nggak ditolak orang jualan satu hari semua ditolak? Bullshit nggak ada itu? Iya makanya. Berarti bullshit kan? Iya. Kalau saya pernah ditolak. Dalam sehari itu saya tawarin alum satu pun nggak ada yang beli. Saya tawarin hari ini saya nggak makan. Makan dalam arti itu gini ya, iya. bukan hanya makan ini, itu makan Kita bisa makan. Dari mulai selesai kuliah masih di kerja yang sekarang? Enggak, aku udah 2 tahun. Perusahaan yang lama dua ya, yang lama ya. Dulu ini saya perusahaan ketiga? Perusahaan kedua. Oh kedua. Perusahaan lama saya hampir 5 tahun, di sini saya udah 4 tahun. Dan yang lama saya resign. Ini itu perusahaan apa Pak? Saya geofisika. Geofisika di Semarang? Di Semarang. Atau angkatan pertama kan? Dari Pak ini? Di Semarang. Di Semarang. Tidak, oh, di Semarang Semarang. iya, angkatan pertama. Angkatan pertama, kami di perusahaan angkatan pertama di Semarang. Iya, angkatan pertama. Yang lulus negeri dulu berapa? Cuma 2 ya, Pak. Rahel sama saya deh. Siapa? Rahel itu tahu udah kerja di Paparanginan. Paparanginan? Iya, saya mana di Semarang. Baru-baru ini tapi? Iya. Saya kemarin bulan 3. Pendidikan? Siapa? Aku? Enggak yang Rahel itu. Rahel itu 3. Enggak, dia matematika nanti kalau bukan. Itu ngambil Iya, pendidikan aktor, Pak. lagi. Saya kemarin bulan 3 kemarin kan pulang ke Paparanginan itu. Iya. Disuruh kepala sekolah ngomong apa? Saya bingung. Disuruh ngomong ke depan? Biasa ya. Biasa ya. Hari kan. Cuma kuliah yang SMA sekarang cuma kecil banget. Ya, karena bagian ketinggian bang, ya, karena bagian terlalu tinggi sebenarnya. Dan bukan dok, dulu zaman kami itu kan udah kuliah Joy SMA. Iya sih. Dia kan lihat. Iya, tinggi bang SMA. Sekarang kan SMA kan ini segini doang tingginya. Iya dong. Oh, tapi kayaknya yang aku nggak tahu ya karena itu. Hah? Karena Rahel namanya. Rahel Siantur. Rahel. Nggak tahu ya. Karena aku bilang kan kayak apalah angkatan abang kan karena aku tinggal di wilayah pendidikan lah aku Lu bilang. Iya kan? terkenal lu. Lu kan baru bisa kan udah tahu nih anaknya BTN. Tahu lah kita. Lu kan kecil-kecil ganteng-ganteng gak jelas kan. Ganteng-ganteng gak berbentuk. Kan tahu kan BTN gitu loh. Iya, makanya aku bilang bang kayak orang-orang pintar, orang-orang paling pintar dan orang paling bandel kan kita tahu karena dulu dari SMP, SMA segala macam. Makanya itu kan ada itu aku kurang tahu. Kamu memang dulu bandel tapi pintar-pintar menurut saya. Iya, karena aku bilang kalau orang bandel mah kalau pintar bisa ditoleransi. Karena kita Dulu paling lucu di SMA itu aku tuh sebenarnya nggak sama teman-teman. Yang lain kalau terlambat, wah, ini nggak bohong jauh, sumpah. Tapi kayak gue tuh nggak iya apa-apain. Jeff jangan terlambat, kau kan dilihatin orang, malah gitu. Makanya dulu Sama gue nggak ada yang berani marahin gue di SMA. itu dulu sama orang Pak Ais. Semuanya gak ada yang marahin gue. Ya gimana? Gue kelas 3 udah ngajar kelas 1 sama kelas 1. Iya. Ngajar kelas Tahu banget. Aku bilang orang-orang pintar dari SMP SMA tahu lah yang dulu mulai dari Kak Desmita dulu. Ya, Desmita. Sianturi sampai ke Suminar, Darmanto, Bang Depri, Godion, Adi Nasib semua Iya. tahu lah. Iya, tahu. Semua di situ orang-orang pintar dan semua. Ada pas ngambil nilai NEM kan orang tuh yang ngambil kan. Iya. Di SMA Palangan gitu. Terus datang Pak Banjarnagor, tahu Banjarnagor? Kan dibilang itu di barisan itu kan.
Ya udahlah, yang pertama yang buka Jeffrey aja lah. Kalau dia nggak lulus berarti nggak lulus semua nih. Aku dengar itu. Dengar itu. Kayak pertama buka Jeffrey, kalau Jeffrey gak lulus, nggak benar gitu. Di kelas saya kan, di angkatan kami kan yang lulus kembali kan, yang tidak lulus kan, yang sampai dia mau ke rumah guru. Tapi kan orang Abang kan yang bisa ngambil ujian ulang lagi itu Bang Farhadi juga. Tapi ada satu orang yang katanya kayak gitu orang ini. Iya. Ini zaman kami kan, makanya nggak ada bantuan di sama orang aku itu nggak ada bantuan di sekolah. Tahu nggak? Berarti yang dulu orang Abang kalaupun nggak lulus, tapi bisa langsung ujian lagi dan lulus kan? Enggak lah, itu di bawah kami. Ini saya tahu semua doa dulu ini di bawah aja tuh. Ya aku sih mungkin agak tahu, tapi mungkin lebih banyak agak tahu karena Iya, di bawah pun aku tahu di mana aja orang-orangnya. Yang si Anturi yang sekarang asisten profesor itu saya tahu, yang sekarang ambil doktor itu dia Amerika dia. Saya walaupun saya nggak kenal. tapi ya mudah-mudahan sih Bang nanti, makanya aku sih nyari juga sih motivasi juga sama orang-orang Parangin sih. Karena tuh kayak gue bilang tadi, karena aku tahu siapa yang bisa dibilang oke lah menurut tahu berhasil itu belum seperti yang seperti gimana, tapi Berhasil itu kan orang itu berhasil sesuai dengan komunitasnya, kemampuannya masing-masing. Berhasil itu kan harus kaya dulu. ya Bukan kalau saya. Kalau mungkin kita bicara materi ini berhasil, mungkin kita akan 10 tahun lagi. Gitu? Karena udah graduat, kan udah karir, udah bagus. Ya kalau sekarang gaji kita kan nggak mungkin dari orang kaya orang gaji berapa. Jadi pengusaha beda. Nah, makanya bilang berhasil yang kamu maksud itu Pak Gatot seperti apa? Kalau misalnya kamu bikin vlog, saya senang loh masih ada orang-orang. Aku tuh dari orang-orang itu yang malik teknologi menurut saya itu ya kamu salah satu. Dan saya senang walaupun saya nggak sering lihat. Ya kalau kamu lakukan itu saya akan senang. Saya bikin itu kayak seorang orang yang batu macam dari kita itu. Prinsipnya satu, kalau makin banyak orang Parangin yang kaya kita akan senang juga. karena gini sih Bang, yang aku tahu juga pas Abang bisa menentukan waktu kuliah dulu langsung ke Semarang, Berani ya? kok bisa seberani itu? Saya nggak Gitu loh. diantar satu orang pun. Saya Dan Abang bisa tahu ke Semarang iya. sebelum aku mau kuliah di Universitas Sebenarnya itu nyasar. Saya ngambil ITB periode pertama, Iya. dia itu sebenarnya mau undip. Iya. Saya tanya teman yang di samping, undip di mana? Di Semarang. Di Semarang. Gila, ternyata Bang Jeffrey masuk ke Semarang gara-gara salah pemilihan universitas. Iya. Betul sekali. Karena Tapi pilihan kan pertama belum saya tentu jurusan di Undip sama jurusan di Semarang sama Bang. nggak sama. Karena Saya saya makanya kan aku udah kan berangkat dari jurusan yang mau Bang ambil dulu. saya tahunya pokoknya di perminyakan itu geofisika, geologi, petroleum engineering kan itu ya, dari Iya. situ lah. Saya di ITB itu ambil teknik fisika, nggak lolos. Ya kan? Terus saya ambil ini dong, ke Semarang. Semarang itu saya sebenarnya mau ambil teknik geologi, kalau enggak geofisika lah ya ambil itu. Tapi waktu itu masih fisika ya, fisika nanti ya, tapi fisika nanti tapi jurusannya fisika bumi. Geologi sama geofisika. Udah di mana di Semarang? Wah, udah mepet nih. Jadi Semarang, itu. Oh, lu udah bimbingan. Enggak. Karena kan aku bilang banget termasuk orang yang Bimbingannya itu. iya, maksudnya aku bilang termasuk orang yang kurang wawasan maksudnya kalau kita sekarang dari Jakarta ini Bang, kita bilang, oh ternyata ada kampus di bagian ini ya. Oh iya. Ada kampus, ada IKJ misalnya. Di samping juga ya? Iya, ada di bagian yang teknik ini segala macam, desainer segala macam kan. Dulu kan ya paling oke, Unimed. Nah, role modelnya juga kayak orang guru-guru dari yang di SMA Paranginan kan kayak Pak Marsud, Bu ini segala macam, Bu ya semua hampir semua lah dari Unimed. Dan kita kayaknya lebih diarahkan ke situ gitu loh. Dan aku pun dulu lulus di Unimed udah kayak bangga. Dia memang harus bangga dong. Enggak apa-apa lah, bangga lah. Seminggu lah kayak artis lah. Ya, kan kamu dari nggak semua orang lo bisa lulus. Kita hanya punya dari 330.000 sekitar 330.000 yang daftarkan, yang diambil cuma 32 aja. Berarti perbandingan itu sampai 300. Sebenarnya Bang yang aku bilang seperti Unimed atau USU bukan nggak bagus, bukan. Atau alumni yang nggak bagus, bukan. Banyak kok yang bagus. Cuman maksud aku karena ternyata di luar USU Unimed itu banyak kampus-kampus yang bisa passion kita lebih ke sana. Kita tetap tahu juga Bang UI tahu. UGM tahu, UNIF tahu, ITB segala macam, UPI, UNPAD tahu sebenarnya. Dan satu sih atau kita yang terlalu cemen ya, mungkin aku nggak sanggup. Tapi masih usulnya ini udah tahu. Makanya aku bilang, dan yang aku bilang kayak sekarang kan
ternyata kalau juga yang lain punya bakat sebenarnya sekolah broadcasting, Betul, jurnalis, betul. gitu kan sebenarnya yang lebih Itulah kemarin udah pas dipanggil itu aku ke sana, saya bilang ke dia, jurusan itu bukan hanya guru ya, saya kata tadi sekali lagi, Iya. bukan berarti Iya, saya benar, dari benar. sekolah Muhammad buat guru-guru kami Iya. juga. Kenapa yang otaknya dikit-dikit guru, banyak loh, lu pengen jadi mana nih? Dia orang Pertamina, ambil ini ya, jurusan ini, pengen di listrik, dari elektro ya, pengen bangun gedung bertingkat ini, sipil ya, Sipil, ya. pengen desain sesuatu ya, arsitektur ya, pengen suka reporter segala macam, apa, komunikasi publik, apa, broadcasting, apa lagi gitu. Nah, aku yang buka itu kemarin, nah itu aku yang nggak bisa dapat lakukan wawasan itu, Bang. cuman kayak kita ini bro. Iya, dan itu dulu yang aku nggak dapat wawasan. Saya nggak ada yang kasih tahu itu. Dan sebenarnya ya makanya aku bilang kok bisa abang, karena oke lah dan apalagi di zamannya aku kan nggak segampang sekarang mengapa Zaman itu nggak ada internet, nggak ada. media segala macam gitu kan. Kok bisa tahu Karena aku ya mungkin kelihatan arogan atau sombong. Saya pikiran itu visioner tuh. ya. Saya nggak mau kayak sama kayak orang. Kalau orang bisa dapat 2, aku pengen dapat 3. Ya, saya kita memang ya masih seperti itu dari kampungnya. Betul. Ya kita pun oke. Masalah nggak usah teknologi, belajar mengerti komputer aja kita oke dikasih komputer masih, tapi yang diajar masih masih gini. Boro nyari dunia luar. Makanya aku bilang di angkatannya Abang sudah tahu yang namanya sampai ke Semarang dan berani. Iya, berani. Gila sih. Saya nggak diantar loh. Abang sendiri registrasi ini. Sendiri gua dong. Saya dibantuin adiknya Ibu Robin C. Oh iya ada juga Banyak, tapi kan ketemu dia kan susah. Iya. Tapi aku bilang sih kalau kalau namanya udah orang pintar ya Bang ya, yang kata Abang sih sudah ada semua sih, termasuk orang Bang Judio dulu yang masuk ke Del ya. Kelihatan sih. Iya, Orang makanya pintar gua- itu biasanya orang-orang itu dia. Betul kata Ahok. Mas dibuang ke tempat Makanya aku sana. bilang ya kadang orang citra SMA 1 Parangin yang macam angkatan pertama, saya mau ke sana udah gimana sih keluarannya kan kayak gitu. Dan pas orang Abang yang graduasi pertama, mata pertama udah lumayan juga. Yang pertama kan Dan ya, langsung ke Semarang lagi ke kan. Semarang. Oke lah karena sesuatu hal orang Bang Jogir yang ngambil dia. Tapi kan dia udah salah satu kampus yang bagus juga Iya, gitu dia. dulu. Bagus kan. Jadi Berapa pintar. orang Mas? 5 orang atau yang berapa orang masih jadi sendiri ya? Iya. Yang datang tadi ada. Nah, maksudnya udah orang-orang yang terbilang juga sebenarnya. Ya kalau lu pulang ke orang ini, kasih mereka khususnya siswa-siswa itu kasih perspektif yang berbeda tentang lulusan pengen jadi apa. Iya, benar. Cita-cita itu hanya jadi guru. Bukan berarti saya bilang guru buruk, tidak loh ya. Gak ada hubungannya. Itu tadi kembali pengen dibuka wawasan mereka Wah. sih bahwasannya dunia sana Ini loh banyak loh jurusan yang lain Iya. selain dari guru. Bangga dong dari arsitek, ada yang jadi dokter. Saya aku mereka Tapi mampu. Bang, kok. aku lihat sih Bang, belakangan ini sih ya puji Tuhan sih udah lumayan ada yang Iya. tahu dunia luar sih. Dan termasuk yang masuk UPH ini. Nggak masalah sih mau swasta, tapi saya pengen lebih banyak ke orang ke negeri dulu. Ya, memang kita sih diarahkan ya. Karena kompetensi itu kan ke negeri dulu. Iya. Kompetensi maksudnya persaingannya kan akan ke swasta kan, walaupun dia bagus. Ya, biasanya orang grade-nya itu dilihat dari Iya, itu kemampuan keterima kita, di mana. kemampuan kita bisa dilihat ketika kita bisa berkompetisi. Iya, betul itu. Iya. Betul sekali. Walaupun kita bilang bukan menafikan swasta itu Nggak bagus. nggak bagus buka. Jadi aku pengen orang-orang itu nanti saya ketemu ketika saya ke lapangan jadi ketemu orang saya orang orangnya boys masih di sini. Saya pengen nggak ada yang seperti ini Ya, sebenarnya sih poinnya itu Bang, yang aku bilang gimana sih kayak mau ngasih motivasi ke orang-orang di kampung sana bahwasanya bukan cuma usul nimet memainkan usul nimet saja, bukan cuma guru, bahkan ada guru hukum sipil kan banyak kan kayak gitu. Di luar sana banyak loh jurusan kampus oke lah swasta pun banyak yang sesuai dengan passionnya dia. Cita-cita di kampung kan cuma 3 Apa tuh? polis, tentara, Guru. kan gitu ya. Sebenarnya semua orang bisa mengembangkan bakat yang dia punya Bang. Misalnya kasarnya orang yang manjat tiang bendera aja bisa terkenal, bisa viral. Ya kalau dia punya kemampuan untuk iya bisa kemampuan untuk main voli bisa jadi atlet, jadi tingkatin dong, cari olahraga. Dia bisa nyanyi, cari yang memang dia, karena kebanyakan dia bisa nyanyi sekolahnya jadi apa? Jadi perawat, kan udah nggak pas dengan kemampuan dia. Gitu. Pengen aku sih orang paling itu termasuk saya itu nggak kayak orang kalau
apa kalau tetangganya maju sendiri, gue nggak begitu dong. Jangan dong Bang. Kalau ada orang kaya mah orang kaya orang kita mah gue ikuti. Ya oke lah, nggak usah kaya Bang, udah punya ketika Pintar lagi. orang Parangginan bisa lulus di kampus yang lebih bagus dari saya misalnya. Oke, gue keren banget, gue antarin deh keren banget. Iya, kita bisa cemburu, tapi bagaimana cemburu itu buat kita untuk berkembang, Termotivasi. untuk motivasi, ya itu wajar gitu loh. Kayak oke lah kayak Bang Jondri nih, Bang Jondri, dia bukan gak keren banget Bang kita. Oh si Andi, Iya, itu Bang. Makanya dan kayak gitu-gitu ya aku tahu perkembangannya karena juga 1 tahun di atas, satu kampus dari Unimed, dia matematika, aku fisika, dan satu yang buat dia keren sih hampir sama-sama kita bukan keluarga yang berada. iya itu kan sebenarnya nilai dramatisnya sih. Iya, nilai. Kalau tadinya dia orang kaya itu akan berbeda ceritanya. Adalah Alam memang Bang, nggak dari emang barang itu. Karena kayak Bang Jondri ini memang dari SD, SMP, SMA dia different ya, juara umum tuh. Oh. Dan itu memang salah satu mungkin Bang Jondri bisa bangkit ya. Salah satu pernah kekecewaan dia mungkin. Dia pernah lulus, aku nggak tahu Bang tahu, waktu ujian SMA plus dia pernah lulus tapi dia nggak tahu lulus. Oh itu yang Iya. itu ya. Aku nggak tahu mungkin itu jadi batu Oh iya loncatan tahu. Bang Jondri, jadi Tahu, dia tahu, jadi itu. semacam. Ya kenapa nggak dikasih tahu? Ini nggak ada yang lihat. Ada infonya itu doang. Udah kan belum dilihat dari internet segala macam. Aku nggak tahu sih, pokoknya dia bilang orang kemarin nggak ada yang lulus deh. Orang itu dulu 10 orang yang tes. Oh bisa jadi 10 ya? Bukan 5 ya? Karena ada Bang Ari Nasib. Oh itu jadi tambah ya? Karena ada Bang Ari Nasib dan mungkin berprestasi kan kayak gitu. Makin banyak yang lulus kita dikasih makin banyak kuota. Jadi dikasih 10 atau 9 orang itu dari Parangginan. Nggak ada yang lulus. Ternyata Bang Ari Nasib 1 minggu setelah itu pulang. Mana sih Jondri kok nggak datang daftar ulang? Emang lulus? Emang lulus dia? Di situ kayaknya drop. Tapi ya memang kembali kita bilang dimanapun mas kan. Iya. Iya. Ya mungkin kalau di Terus berbeda cerita. Berbeda. Orang paling itu keren-keren loh, jangan salah. Si Ricardo Makanya aku bilang Bang sebenarnya di angkatan abang bukan gak kalah keren sih sebenarnya. keren lah ya sih, Bukan karena tadi gak SMP kalah- kami tuh keren-keren. Iya, Kamu bukan masih kalah, aneh. bukan gak kalah Gaduh. keren. Orang Bang Ricardo yang pertama masuk 50. Iya, Ricardo. Kita nggak lolos, nggak apa. Kalau ya cari Orang kita lain kan. sebelum tes malamnya main tua kok. Iya, siapa tidak ngakui di luar anak buahnya 3A tidak pintar matematika sebenarnya. Ya tak, dan makanya aku bilang orang pintar itu ditoleransi untuk bandel gitu loh. Sama juga dulu orang 3A zamannya kan orang Bang Jondri juga, mereka kan masuk orang pintar juga sama Bang Jondri, si Kak Julianti, orang itu Bang Rone segala macam. Oh itu siantaranya gini aja sih John, si Andi. Iya. Pintar. Tidak dia mas, dia itu sebuah prestasi. Iya. Bagus. Iya, orang itu lumayan pintar juga semua. Jadi orang itu pernah kasus juga mertua depan kelas. Tapi kembali kita bilang karena mereka kelas unggulan, udahlah tak di belum udah segitu doang. Tapi coba dulu ada abang-abang kelas yang udah ada bandar, lompat pagar, melompati pelangi dulu segala macam. Wah, Ya, sebenarnya itu sih nanti misalnya kalau kau bikin video ada kesempatan sisi waktunya gitu, bikinlah buat adik-adik kita itu kalau pintar editing bagus gitu, ya. Karena aku lihat kamu kalau moto itu bagus, kamu bakal. masalah. Saya lihat, aku nih Pemantau juga ya? Saya pantau gitu. Bikinlah nanti gimana hari kapan suatu saat gitu ya. Entah gimana caranya kamu bikin semacam kayak slide biasa gitu ya, kasih perspektif yang berbeda buat adik-adik kita itu ketika kamu pulang misalnya gitu ya, minta waktu nanti kalau misalnya minta waktu sama guru kampus dekat lah gitu kan, nanti saya bantu juga ngomong kepala sekolahnya gitu ya, Sebenarnya sih kalau bikin sama mereka tuh memberikan perspektif yang berbeda. Oh ya, ini loh jurusan ini, kamu kalau boleh masuk ini nanti kita akan cari orang yang bisa cepat mendeliver itu. Kalau kamu juga bisa juga oke. Itulah yang bisa kita bantu untuk membuat adik kita sebenarnya itu kita lihat partisipasi. berat Bang untuk apa ya? Karena aku belum apa kali ya. Dari tidak kamu kan bisa lulus ini ngerti, tapi perspektif yang berbeda. Yang pasti kan mereka masih di bawah itu suatu juga. Karena mereka itu minim, pengen tampil itu minim, jadi ya. Sebenarnya untuk mereka sih Bang dibilang ini udah nggak beralasan lagi karena salah satu kita cari wawasan itu kan
mereka udah gak segitu gampangnya sekarang nyari dari sosial media bang sebenarnya. Nyari pengetahuan dunia luar itu udah gampang banget sebenarnya bang. Iya sih, tapi kalau tidak ada yang trigger Ya, jadi penerbangan. Kalau nggak ada yang minyak, Iya. kalau nggak ada orang yang di situ orang berminyaknya, gimana nggak bisa? Asalnya itu. kalau nggak ada langsung contoh nyata yang mereka bisa lihat ya bang. Ya? Kita kasih tahu sangat menyedihkan. Ketika lu datang di sebuah tempat pekerjaan, sebuah komunitas tidak ada. Bukan saya bersuka salah, bukan. Saya nggak ada orang kampungmu, nggak ada orang daerahmu, nggak ada orang inimu, menguasai semua orang gitu. Itu menyedihkan, percaya deh. Menyedihkan. Orang teman-teman itu kemana? Orang kampung itu kemana sih semuanya? Ini gitu kasarnya. Dan aku sih bang, bukan sekarang ini aku berpikir sih supaya jangan jadi orang yang digaji sebenarnya. Nah itu yang bang, tapi kan kamu harus sambil kamu digaji, kamu sambil cari fondasinya. Kamu nggak bisa cuma begitu saja, kamu harus punya relasi dulu, bangun relasi dulu dengan apa yang kamu punya sekarang. Ketika kamu sudah mapan, karena kamu bekerja jadi pengusaha, kamu punya dua, finansial dan relasi. Iya. Kalau nggak punya ini, akan pincang. Caranya itu gimana ya, bangun dari sekarang, bangunnya itu nggak setahun. Pelan-pelan. Saya juga nggak mau orangnya. Saya kalau bisa dari 40 tahun saya udah nggak mau jadi lagi. Harus punya sendiri, entah itu usaha apa. Ya kesannya gini bang, dokter bilang ya aku penjual ikan asin tapi aku bosan kan gitu. Ayo kita jalan di pasar, saya mampu. Emang kenapa? Kalau ada yang nantang, emang lu siapa? Saya juga ini. Kalau saya kan bisa sama ini. Masih punya yang Udah banyak lah yang sepele waktu aku jualan hand sanitizer. Tapi ketika dia di mereka mungkin lihat di Facebook tuh, anak helikopter ke perusahaan minyak gitu kan. Nah, misal gitu. Jadi jangan ada estimate juga. Ya sebenarnya sih bang, untuk orang-orang sekarang ini untuk orang-orang yang bego sih kalau misalnya yang underestimate jual hand sanitizer Sekarang banyak kan? Ya kita lihat sekarang yang nggak usah jauh-jauh lah, yang artis terkenal pun jual-jual hal sepele. Nah itu sih rapi GBB-nya. Artis-artis itu aja si Andre aja begitu jual-jual gitu. Itu kaya raya. Itu loh. Ramai semalu. Kita kadang kita alah jual-jualin tapi nggak tahu profit dia dari situ. Saya mau bilang gengsi itu lah yang membuat Anda miskin. Saya juga percaya. Kalau saya kan beberapa kali kan kalau gengsi kan memang nggak ada apa-apa bro. Tapi itu bang susah sebenarnya. Memang susah. Kalau saya Susah banget. kayak tadi lah kayak abang itu kan. Ayo bang, tapi ya kalau bang ayam aku kasih, tapi ya atau enggak bang nanti. No freelance. Iya. Tahu maksudnya kan? Tidak ada makan siang gratis. Iya. Paham ya? Iya. Tahu maksudnya kan? Iya. Artinya kalau dalam pertemanan oke, tapi dalam dunia bisnis ketika saya kasih lu makan kopi, minum kopi hari ini, lu harus kasih gua makan besok. Itu dalam bisnis. Itu yang saya maksud. Enggak apa-apa, dan itu enggak apa-apa sama-sama berikan. Ya. Mutualisme gitu ya bang ya. Iya dong, makanya bilang nanti besok kalau ada info, share. Asal lu gimana kita mengharapkan pola pikir tadi ya. Kalau ada info segala macam, kita harus menunjukkan polanya dengan cara seperti itu. Enggak ada cara lain. Anggap masuk hari itu, kamu main sih. Arung masih ada si bulatan makanan, oke? Ada A, B, C, D, E, F, G. Oke? Orang-orang ini sudah, ini kan akan habis nih. Iya. Ini berarti ini kan kesempatan kerja, segala macam peluang. Orang-orang berjuang, kita santai-santai. Ketika kita sudah serius sudah habis. Iya. Ini maksudnya. Jadi bukan kita suruh Benar-benar bagaimana kita bisa menikmati sama-sama ya mendapat iya dong, harus anggota karyawan tuh kalau ini dong, paling mentok-mentok manajer. Ini dong bakal ya. Ini.